Anda kembali menyaksikan Money Report, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Muhammad Misbahkun. Pak, tarif tebusan pada Undang-Undang Tax Amnesty ini lebih tinggi dari usulan pemerintah. Apakah Undang-Undang Tax Amnesty ini masih menarik? Perlu yang ingin saya sampaikan kepada dunia usaha. Daya tarik tax amnesty tidak semata-mata hanya di tarif. Semata-mata tidak hanya di tarif. Ruang lingkupnya, jangka waktu, pidananya tidak akan diungkit-ungkit. Tidak akan diungkit asal-usul hartanya. Dengan menggunakan basis data dari tax amnesty, itu daya tarik yang luar biasa. Ya kan? Lah, tarif menarik, ya, satu varian. Tapi begitu mereka tidak diusut, tindak pidananya itu tindak pidana perpajakan dan tidak pidana lainnya. Karena apa? Data yang didasarkan kepada tax amnesty tidak bisa menjadi dasar penyidikan untuk tindak pidana perpajakan dan tidak pidana lainnya. Kalau misalnya pihak lain, misalnya polisi menyidik, minta pajak untuk membuka karena itu, nggak bisa. Clear kita sampaikan. Tapi kalau mereka punya data lain, ya silakan dibuktikan. Oke. Sumbernya tidak dari tax amnesty. Lah, ini kan akhirnya daya tarik. Ya kan, daya tarik sendiri. Kemudian jangka waktu. Jangka waktu tax amnesty kita sangat panjang. 9 bulan. 9 bulan. Negara-negara lain rata-rata ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang juga setahun. Tetapi kita cukup moderat lah. Lah, kemudian kita juga memberikan apa periodisasi untuk investasi repatriasi yang cuma 3 tahun. Bayangkan kalau Anda punya uang dalam jumlah besar, kemudian membeli obligasi pemerintah menerbitkan dalam bentuk valuta asing, misalnya bunga 3% atau 4%, ya. Atau kalau rupiah 7% atau 8%, Anda membayar tax amnesty cuma misalnya repatriasi 3%, Anda akan dapat kembalian kalau Anda melakukan investasi. Dengan bunga dari investasi Anda bisa. Karena apa? Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa penerimaan pajak ini hanya salah satu deterrent effect dari tax amnesty. Yang utama apa adalah satu, perbaikan tax base kita yang secara jangka panjang akan memperbaiki struktur penerimaan pajak kita. Kemudian tax ratio kita akan membaik, likuiditas kita akan lebih banyak yang masuk, akan memperbaiki sistem kredit kita di bank, likuiditas kita, sektor real akan tumbuh. Kemudian kita akan berbicara perbaikan di sektor apa? Moneter. Akan terjadi capital inflow. Valuta asing akan masuk banyak ke Indonesia, nilai tukar rupiah akan menguat. Bayangkan hari pertama langsung rupiah 13.100. Iya. Itu artinya apa? Sentimennya sangat positif. Sentimen sangat positif. Oke, berarti tidak hanya semata-mata target sebesar 165 triliun rupiah ini yang akan jadi pemasukan negara. Jauh lebih besar dari itu. Manfaat ekonominya lebih besar. Itu. Lebih besar dari itu semua. Itu kan efek penerimaan dari sisi penerimaan negara. Tapi efek lainnya, tax base kita akan memperbaiki sistem secara berkeselanjutan. Ya kan? Kemudian wajib pajak akan merasa dilayani dengan baik, dijamin kepastian hukumnya. Jangan menyalahkan wajib pajak semata. Karena apa? Wajib pajak kemudian tidak membayar pajak, terjadi akumulasi kesalahan dan sebagainya, itu karena sistem. Ke sistem yang sangat resiprokal. Government sistemnya ada masalah, swastanya memanfaatkan, resiprokal, udah selesai. Harus bersama-sama kita koreksi dengan tax amnesty ini. DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty. Sekarang selanjutnya yang diharapkan DPR dari pemerintah, ini bergulirnya sekarang. Pemerintah bersungguh-sungguh pertama melakukan sosialisasi. Membuat aturan pelaksana yang lebih akomodatif. Lebih akomodatif saya sampaikan. Mudah dipahami, mudah diterapkan, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik. Ya kan? Akhirnya wajib pajak melayani. Ini kan pelayanan berikutnya. Berikutnya adalah kerja pemerintah, kerja politik kami di DPR selesai. Tugas saya berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan tax amnesty ini bisa berjalan dengan baik. Wajib pajak yang mengikuti merasa dilayani dengan baik oleh pemerintah. Kemudian proses reformasi perpajakan berikutnya, tahap berikutnya bisa berjalan dengan baik. Ya ini adalah tugas negara. Ya, saya dapat mandat dari rakyat, rakyat memberikan kepercayaan, saya akan menjalankannya dengan sebaik-baik. Baik, ini kita ketahui wajib pajak belum tentu memanfaatkan fasilitas tax amnesty ini. Menurut Anda apakah sebaiknya ada kayak semacam sanksi untuk mereka?
Jadi begini, akan nanti apabila mereka tidak memanfaatkan dan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui bahwa mempunyai data dan mereka tidak melakukan deklarasi, ya risikonya akan menjadi lebih berat. Dan ini adalah kesempatan yang menurut saya sangat baik kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan. Sayang jika tidak digunakan ya. Ya. Baik, kita mengucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama, Mbak. kehadiran dan masukannya pada malam Ya. hari ini. Bapak Sama-sama. sukses selalu untuk Sama-sama. Anda.